Jadi pilih kamu tes betul. Nanti maraton ya. Jadi saya akan mencoba kalau semua masa bakti. Jadi nanti teorinya Pak Agus, kemudian pusat, terus meja cabang. Hari ini siapa yang belum hadir atau sakit atau izin? Kemudian izin sakit, sehat atau keluarga? Oh iya. Oh ada izinnya Om. Sama SDM, sama titip izin Pak Sotek ya. Oh iya Pak izin, alhamdulillah. Yang penting izin nih. Jadi ada pemberitahuan. Yang selain Budiana masuk semua gitu. Pak Fipul solusinya beda. Baik, sebelum saya mulai, saya nanti biasanya kalau bicara KS, PPS, BNT, Insan Mandiri, jangan jawab apa? Satu tahun ini saya ingin satu slogan tambahan. Nanti kalau saya bilang Go Syariah, sampean jawabnya pasti berkah. Berani? Jadi satu tahun ini kami akan menuju. Kalau misalnya saya besok misalnya tidak jadi pengurus, saya dua wasiat, bahasanya wasiat itu dua pesan. Wasiatnya mati ya. Betul, belum siap. Jadi kalau Insan Mandiri jaya, tetapi kalau Go Syariah itu wajib, pasti berkah. Ya, oke. BMT Insan Mandiri jaya. Go Syariah pasti berkah. Pak. Sampai jawabnya pasti berkah gitu ya. Baik, Insan Mandiri jaya. Go Syariah pasti berkah. Enak pasti berkah atau berkah? Sepakati dulu. Iki. Nganggo pasti apa lagi? Berkah saja ya. Yes, tak ulangi ya begitu. Insan Mandiri jaya. Go Syariah berkah. Pilih enak di, enak pasti berkah apa berkah? Berkah. Oh berkah ya wes. Ya, jadi begini, saya lanjutkan. Jadi kita ini bukan sekedar bekerja, ya. Kalau di kelompok sebelah kapok utang, kelompok sebelah kapok utang mari sengsara. Kuwi wis sugih. Zaman larat utang. Zaman saiki bunga-bunga dari utang mari kapok. Itu ditulis di mobil orang motor gede nih buat pabrik. Orang di luar umur di komunitas. Jadi ya kapok gak utang rapopo, tapi kapok. Ya nggak apa-apa. Tapi kita punya slogan sendiri, punya visi sendiri. Yang kedua, kita kumpul ini bukan sekedar kumpulan uang. Orang kumpulan uang, tapi kumpulan apa? Orang kumpulan uang, orang rogo ning yo jiwa. Kumpulan jiwa rogo kuwi jenenge jiwanggo. Jiwa kalawan rogo. Lah nek pengen selamat khusus rogo, hati-hati neng bolongan songo. Sing limo ning dhuwur gunung munggah. Iki sing piro iki? Oh sing pitu bolongane ning munggah boleh ana dhewe rasa mbok kandhake aku. Sing ning isor bolongan loro. Nek bolongan kuwi normal sakabeh, kuwi sehat ragamu. Ning nek salah siji bolongan kuwi buntet ora fungsi, uripmu rekoso. Wis, nek salah siji buntet cilaka. Wis golek ana dhewe rasa mbok critake aku. Sing pitu bulu dhuwur, sing loro
ngisor golekno rasa mbok critake aku. Nek nganti ora iso golek itu berarti ora pinter golek apa dhewe. Kalau tidak golek golongan konsentrasi ini sih. Terus yang ketiga, yang ketiga, sing itu tadi golongan tadi ini mbok simpen mbok tambah siji, namanya qalbu salim. Ada yang mengatakan qalbu, ada yang mengatakan roh. Jadi begini, nek wis ragamu sehat, kuwi jiwamu kudu sehat. Qalbu. Iya. Wong Jawa ngarani jagat cilik. Jagat cilik iki apa ati roh. Konsepnya Rasulullah, manakala segumpal daging baik maka baiklah semuanya. Apakah itu? Hati, qalbu. Jadi untuk insan kamil, lakon orang kali insan biaksane takwim itu insan kamil kuwi nek jiwane apik bener-bener, nek ragane sehat. Tak beri ini orang bolo rata ngomong tenan iki ora bolo. Iki aku keturunan ilmu Pak Sapardi, tahu siak sithik tapi. Jadi nek sudah kamu ciptakan qalbun salim tadi, titikannya begini, satu, dia selalu umurullah dikron katir. Atine iki ning ngendi-endi cemete karo Gusti Allah, zikir eling Gusti Allah. Rakitan zikir sir. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya subhanallah gitu. Di dalam qalbun tadi sir dirahasiakan. Kemudian ketika dia ngomong itu tidak dari akal, ngomongnya dari hati, dari qalbu. Sehingga setiap omongannya sejuk, setiap omongannya bening, setiap omongannya teduh. Ya, jangan cermati beberapa ustaz atau kiai, Habib Lutfi, siapa beberapa kiai yang kalau ngomongnya itu sudah dari ngomong bahasa qalbu. Bahasa qalbu itu sudah melibatkan hidayah langit. Ketika manusia selalu udkurullah dzikron katsira, itu tegak karo langit. Nek tegak karo langit kuwi tegak hidayahe karo pitulungane Gusti. Ada penduduk bumi tetapi itu dirahasiakan Allah menjadi waliullah, itu manusia langit yang kamu tidak ngerti ibadah. Tetapi yang tahu wali hanyalah wali. Ya, seperti ada orang yang terkenal di langit sana, terjadi perbincangan zaman Rasulullah, kan orang bilang ini ahli surga, digolei rahasia tadi orang tadi apa? Tadi ternyata setiap bangun tidur ya, melepaskan dosanya orang lain dan memaafkan, gak nesu karo sopo-sopo. Itu ternyata zaman Rasulullah termasuk waliullah. Manusia terkenal langit tetapi tinggal di bumi. Balik ke kita. Jadi nek kamu sudah punya penyatuan tadi insan kamil, sampai feelingnya peka, instingnya peka, wong arep ngapusi ngerti. Jadi nanti sampai ngerti gestur tubuh, ngerti bahasa tubuh, ngerti bahasa metafisika. Orang mau psikologi sampai akan paham para psikologi. Orang mau dengar normal sampai iso geman karo abnormal. Apalagi di atasnya namanya paranormal, karena sudah bukan hanya bicara fisika. Jadi penyatuan ilmu jiwa dan raga tadi itu mengakibatkan seseorang tidak hanya paham fisika dan biologis, dia akan memahami ilmu namanya metafisika. Hubungannya apa karo awake dhewe? Nek sampean ngerti iki wong arep ngapusi, iki wong golek-golek, iki wong ngomong tok, iki ndeliki yang paling sampean tahu. Maka ketika sampai analisa orang, ketika dia banyak omong justru kamu menyerap, ngerti. Ya. Jadi kamu biarpun dia menyembunyikan gestur tubuh sampai paham. Karena apa? Sampai menghadirkan qalbu di dalam kehidupanmu. Jadi nek menungso gak menghadirkan qalbu, kuwi kaya robot nglaku. Tak ini. Menungso gak melibatkan hadirnya hati di dalam kehidupan, hadirnya Allah dalam kehidupan, berarti dia akan mati di dalam kehidupannya. Katakan kuncinya sukses, jadi kembali kita insan kamil kan, oke. Baru kita rakit dengan potensi Pak Agus,
SDM, ya kita rangkai semuanya. Sistematika dalam bisnis ini kita bangun, target goal kita bangun. Baik, yang disampaikan Pak Sapardi dari Pak Ustadz Sapardi, ada takdir azali, kita rangkum, ada rezeki itu, ya tidak hanya uang tapi sehat. Kemudian yang ditetapkan, misalnya kayak kematian, kayak amal, insya Allah jadi catatan kita semuanya, jadi bekal ilmu kita. Baik, tahun 2023 satu, ikhtiar pada Allah. Ikhtiar kita nanti terus tawakal pada Allah, pasti. Kemudian yang kedua, kita siap, kalau kita Zoom meeting, kita siap dengan regulasi yang ada, kita tunggu. Ketok palunya undang-undang koperasi gitu. Ya. Kita takut, ya tidak usah takut. Nuting zaman kelakoni. Nek pengurus diancam 3 tahun atau pirang tahun guru-guru beli aset kopi nanti gampang. Nek perlu aset kudu koperasi kabeh. Semuanya bisa diatur. Jadi tapi kita lihat, kita buka cabang juga lihat situasi dulu. Ya. Kemudian yang kedua, strategi goal syariah. Ojo nanti awake dhewe gawe-gawean ning dunya iki nyilangake akhirat. Maka kita juga sing diatur ke Mas Sapardi, tetap kita syariah. Kita tetap mitra untuk terbebas dari riba. Maka saya katakan, kalau sampai masih merasa itu riba, tidak syariah, ya harus disyariahkan. Maka saya katakan go syariah berkah, lebih manfaat. Itu wajib, bagi saya pribadi wajib. Termasuk Pak Agus sudah memotong riba nasiah. Riba nasiah itu apa tuh? Administrasi di prosentase. Ya administrasi ya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kemarin sempat ketika memotong riba nasiah itu, yo pendapatan kita itu per bulan ada 30 juta. Nggak apa-apa. Faktanya ketika kita memangkas riba nasiah di tengah badai kesulitan kok target. Luar biasa kan? Itu pertolongan Allah. Zahirnya kita memangkas ini, betul. Zahirnya kita memangkas konsep riba nasiah yang kita kaji. Tetapi yang terjadi, kita tetap ditolong sama Allah. Maka kalau kita ikut dengan jalan Allah, disampaikan pada Pak Sapardi, kusnudon pada Allah, itu yang menjadi aman. Maka saya katakan seperti ini, iya. Baik. Kemudian saat ini SDM mulai tertata, diawali dengan coachingnya Pak Sapardi. Ya. Coaching Pak Sapardi itu murah. Di kantor sebelah, coaching seperti Pak Sapardi awal itu 5 juta, tingkat leadership 15 juta per orang. Itu ilmu yang mau ketika ini dalil-dalil kayak Pak Sapardi kayak 15 juta, betul. Tapi Pak Beri ini hotel, jual tiket seminggu 15 juta per orang. Kalau kita ya sederhana, tujuannya tercapai, kualitasnya dapat, rasa murah. Aku pinginnya murah, ngirit, ape. Ada kan? Murah, ngirit, ape. Gitu nih. Angel. Baik, kemudian ini jaringan bisnis sudah disiapkan. Pak Agus sudah menyiapkan di manajer pusat, Mbak Dewi, kemudian Mas Roma, Pemerintah Utara, Pak Agus sudah menyiapkan. Nanti di backup sistem di tingkat cabang. Bahkan garis komando tahun ini yang dulu Baitul Mal itu lewat Pak Tulus, sekarang lewat JM. Mungkin di pembiayaan nanti misalnya Bank Roma Pusat itu misalnya di angka 80 juta, nanti di atasnya Pak Agus 100 juta. Mungkin saya di atasnya 100 juta lagi komite misalnya. Jadi ada tahapan yang sudah mulai disempurnakan. Baik, sistem komunikasi informasi, maksud saya begini, komunikasi informasi itu apa? Jadi nanti dunia IT nggak bisa lepas. Maka yang seluruh tugasnya IT akan rutin zaman kelakonnya, termasuk notifikasi. Notifikasi itu sangat membantu, maka nanti mohon dukungannya. Nanti Pak Agus akan menggerakkan masing-masing cabang segera anggotanya untuk notifikasi. Jadi ketika duitin niki kelong mau tambah ketok, itu salah satu bagian daripada pengawasan melekat gitu. Tapi lewat by system. Baik, yang ke-8 empati dan peduli. Maksudnya begini, memang tupoksinya jelas. Aku orang gaweanku, bisa ngeter dulu, orang ditutup tupoksinya. Nah, itu bahaya. Jadi biarpun ada tugas pokok fungsinya masing-masing, tetapi empati dan peduli diperlukan. Satu contoh begini.
Ketika misalnya Bu Dewi pas ada kegiatan di Simo, ada karyawan baru, saya mengambil alih kan? Ya Mas Ropa, Mas siapa katanya? Jadi saya mengambil alih. Artinya apa? Saya melengkapi. Kalau saya konseling dengan beberapa karyawan, dengan pengelola, termasuk dengan pusat atau staf, itu bukan aku melangkai kewenangannya Pak Agus, bukan. Saya konseling saja, barangkali ada persoalan apa. Setelah konseling dari teman-teman saya temukan, saya merapatnya dengan Pak Agus. Pasti Pak Agus pasti tahu, karena sekarang Pak Agus itu kudu mempunyai sifat mata malaikat. Loh iya, semuanya tidak boleh luput dari Pak Agus. Pak Agus harus tahu. Gitu. Kenapa? Dia GM. Pak Agus itu tidak mengerjakan apa-apa, tapi Pak Agus tahu apa-apa. Konsepnya begitu. Maka ada mata Trisula di bawahnya Pak Agus. Siapa itu? Bota, Pak Roma, dan Bu Dewi. Itu mata Trisula. Di bawahnya itu tangan panjangnya Pak Agus semua. Membangun sistem agar target goalnya tercapai. Kemudian terakhir, yakin bisa, pasti bisa. Itu dulu Mas Ervin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.